melanjutkan materi kita, masih membahas tentang kitabnya Al-Imam Ghazali, yang mana kemarin kita sudah membahas yang wajib dan yang sunnah. Jadi kadang kita ini sudah bisa menjalankan yang wajib, kemudian kita sudah berpuas diri, nggak mau nambah yang sunnah, Ini perkara yang wajib, mungkin bagi kita yang sudah belajar, yang sudah ngaji, insya Allah sudah jalankan semua. Oke. Yang wajib-wajib insya Allah sudah jalankan semua. Karena jalankan yang wajib ini, bagi yang sudah ngaji mesti sudah sadar, oh aku ini kalau nggak jalankan mesti dapat dosa, kalau jalankan dapat pahala. Tapi sesuatu yang mungkin kita sudah, yang agak susah kita jalankan, ini yang sunnah-sunnah. Kita kuromongso sampun puas dengan ibadah yang wajib, kemudian gampangkan yang sunnah. Kan mesti yang sering diucapkan lisan kita kan Allah mung sunnah, Allah rawopo mung gersunah. Kan kita seringnya biasanya mengucapkan gitu. Rawopo raposo mung gersunah. Rawopo orang lakoni mung gersunah. Maka orang kalau jalankan yang sunnah, bisa istiqomah menjalankan yang sunnah, itu insya Allah termasuk orang istimewa. Karena apa? Dia sadar masih banyak perlu yang ditambahi di dalam ibadah wajib kita. Jadi orang kok istiqomah menjalankan sunnah, itu termasuk orang yang istimewa. Dia sadar orang lakoni ra dosa, tapi kok gelem nglakoni, berarti kan istimewa. Jane orang nglakoni ora apa-apa, ora itu dosa, tapi kok gelem nglakoni, ini termasuk orang yang istimewa. Maka diapresiasi sama Allah. Orang kok bisa nglakoni wajib, bisa nglakoni sunnah, akan dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak gampang. Maka orang-orang jalankan sunnah itu biasanya banyak rintangannya. Nah, banyak ujiannya, banyak sing ganduli. Banyak sing ganduli. Meh nglakoni sunnah itu biasanya akeh sing ganduli. Saya pernah dengar itu enten waktu ada ceritanya, ada kisah. Nah, saat itu ada kiai itu lagi nerangkan fadilah sedekah. Oh, sedekah itu bisa nambah rezeki. Oh, fadilah niku bisa deket sama Allah, deket sama Nabi, deket sama manusia. Wong seneng sedekah kan deket kali manusia nggih. Mesti wong nek segep sedekah mesti wong nggih seneng. Oh, cedak karo kali wong iki lomo. Nah, mesti wong gemar sedekah kan dekat sama Allah, dekat sama Nabi, dekat sama manusia, dekat dengan surga. Akhirnya jamaahnya niku tertarik. Ada salah satu muridnya tertarik. Pengen nglakoni sedekah. Kemudian kiainya lanjutkan, tapi wong sedekah kuwi sing ganduli enek 70 setan. Wong meh nglakoni sedekah niki abote amargi apa? Saking istimewane sedekah, setan iku mboten nrimo. Maka nek wong sedekah biasanya itu diganduli 70 setan. 70 setan. Akhirnya bukti ben wong niku nek pengen melakukan sunah-sunah, usahakan nek sampun niat dan dilakoni. Atau jenengan nek pun enten niat sedekah dan dilakoni. Amarga napa mengke akeh sing gondeli. Wong sing gondeli niku 70 setan. Nah, maka orang tadi karena seneng pengen dapat fadilah sedekah, itu langsung pengen sedekah. Enten kotak lewat ngerogohi kantongan. Oh, delale ora nyekel duit. Akhirnya balik teng griya. Iki selama perjalanan niatnya masih ada. Aku kudu sedekah, aku niat sedekah. Sampai rumah goleki duwite ning lemari. Buka lemari bojone krungu. Cekrek, Mas meh buka lemari ngopo? Iki lho aku meh dikok duit. Duitnya meh nggo ngopo? Meh sedekah. Aku nek mau krungu kiai, sedekah niku pahalane gede. Gampang nglancarke rezeki, nggih. Deket kalih Gusti Allah, deket kalian Nabi, deket kalian manusia, deket sama surga. Maka aku pengen sedekah. Akhirnya bojone ngomong, "Alah Mas, kok gaya-gaya men sedekah? Awak dhewe iki rekoso wisan uripe. Mengko anakmu mbek sangoni apa? SPP anakmu ki lho urung dibayar. SPP anakmu urung dibayar. Akhirnya ora sida sedekah. Moro ten kiai ne mau. Kiai.
bener omongane jenengan. Wong sedekah niku abot sing ganduli 70 jin. Niki jangankan 70 setan. Satu setan teng griya kula ora iso ngatasi kula. Satu setan teng griya mawon ora iso ngatasi meneh 70 setan. Iki bojone dianggap setan. Iki mergi wong ngamalkan sunah niku memang gangguane kathah. Sing ganduli kathah meh pengajian diganduli bojone nggih enten Mas wis sedina utuh kerja kok masuk mbok tinggal teng Iskarima. Mbok ngancani aku genti. Nah, sing ganduli putune, diganduli anake macam-macam. Maka wong sing saged nglakoni sunah itu termasuk istimewa. Sing asline ora apa-apa ditinggalke, tapi kok ijek gelem nglakoni. Nah, ini maka ini termasuk orang yang istimewa. Terus jenengan menawi nek pun enten kerentek ibadah nglakoni sunah itu segera dilakukan. Selak niatnya berubah. Nah, selak niatnya berubah. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabatil qalbika. Jadi kata Imam Ghazali tidak akan berhasil wahai kalian para pencari ilmu untuk apa? Untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Tidak akan berhasil wahai kalian penuntut ilmu untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Illa bimuraqabati qalbika. Sampai kalian ini bisa menjaga hati kalian. Sampai kalian ini bisa memperhatikan hati kalian. Wa jawarihika. Sampai kalian ini bisa mengawasi, menjaga anggota tubuh kalian. Jadi orang itu gak akan bisa merasakan manisnya melaksanakan perintah Allah, nggak akan bisa menjalankan perintah Allah dengan sempurna kecuali apa? Kecuali dengan menjaga hatinya. Terus jangan sampun ngelakoni wajib, sampun ngelakoni sunnah itu boten saged ngerasake nikmati ibadah tadi, boten saged ngerasake nikmatnya menjalankan ibadah kepada Allah sampai apa? Sampai kita ini bisa menjaga hati kita. Nah, di sini menariknya kenapa kok Imam Ghazali menyebut hatinya dulu? Nah, karena hati niku pusat pandangan Allah. Terus kita ini sampun ibadah, sampun amal wajib, sampun amal sunnah itu boten saged merasakan cita rasanya. Nek dalam bahasa Arab namanya dzok niku cita rasa. Kan ibadah niku harus enten cita rasane. Berarti boten sepo. Salat boten sepo rasane, poso nggih boten sepo rasane, enten cita rasanya. Nah, kita ini nggak bisa mencapai derajat bisa menikmati ibadah kita, nggak bisa mencapai menikmati menjalankan perintah Allah sampai apa? Sampai kita ini terlebih dahulu bisa menjaga hati kita. Nah, di sini menariknya yang dijaga dulu hati kita. Kenapa? Pusat pandangan Allah itu ada di hati kita. Kalau manusia, mandang manusia, pusat pandangnya apa? Wajah. Atau jenengan nek ketemu uang kan biasanya sing delok wajahe sih. Oh, sing didelok apa fisik sih. Oh, iki putih. Oh, iki irunge mancung, irunge pesek. Nah, iki rada elek sithik, rada ireng sithik. Nek menungso kan sing dilihat fisik sih. Pertama kali ketemu mesti sing didelok fisik sih. Oh, iki Habibie sik enom, bagus iki. Nah, iki sing didelok fisik sih. Kalau Allah yang pertama kali dipandang adalah hati kita. Nah, ini maka perlu yang kita benahi terlebih dahulu sampai sebelum kita bisa menikmati ibadah kita, maka kita perlu memperhatikan bagaimana hati kita. Terus kenapa sampai Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum bal huwa yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu enggak mandang rupa kalian. Terus meh rupane kaya piye Allah ora mandang. Meh bagus, meh ayu, meh ganteng, meh elek, meh putih, meh mancung ora digagas kalian Gusti Allah. Wala ajsamikum dan jasadnya jasmani kita enggak dipandang sama Allah. Meh dandane kaya ngopo ora dipandang sama Allah. Mbok meh ngapunten mbok meh misal dandane agamis banget. Itu enggak dipandang sama Allah. Yang penting apa? Bal huwa yandur ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu mandangnya hati kita dan amal kita. Terus yang dipandang kalian Gusti Allah niku hati kita. Sing dipandang kalian Gusti Allah niku hati kita. Karena apa? Hati niku pusatnya segala aktivitas kita.
apapun yang keluar dari lisan kita itu cerminan hati kita. Nek enten tiang kok ngomongnya elek terus ngapunten berarti atine dereng apik. Kok enten tiang ngomongnya sing apik, ngomongnya enak, omongan bi wong liya mboten nglarani, ya berarti insyaallah cerminan hatinya juga baik. Terus apapun yang keluar daripada aktivitas itu cerminan daripada hati kita, tangan kita, kemudian mata kita, apapun itu cerminan daripada hati kita. Kok enten tiang perbuatannya buruk, nah berarti hatinya juga buruk. Kok enten tiang ngomongnya enak, ngomongnya apa yang keluar dari lisannya, apa yang diridhoi sama Allah, berarti itulah kualitas hati orang tersebut. Maka pusat pandangan Allah adalah hati kita. Maka Nabi itu juga pernah mengatakan, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, yang mana kalau dia ini baik, semuanya akan baik. Kalau dia buruk, maka semua juga akan buruk. Maka ketahuilah itu adalah hati. Terus ya kita dengar azan dulu. Langsung aja. Nanti kita saya ini ya. Oh iya. Penyakitnya kambuh lagi udah tiga Oh gitu. sama kemarin pagi Sakit. ada pendarahan tuh. Iya ini. Nanti sekarang kok. Enggak. فذهب لتشرب شيئا وشرب شيئا يا ما وجن يؤكل السلام يا ما وجن السلام يا ما وجن السلام Kalau nggak ya. Langsung.
terbaik dalam seluruh amal. Ya, kita lanjutkan kembali. Jadi Nabi Muhammad SAW jadi sudah menyebutkan bahwasanya di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, yang mana segumpal darah tadi kalau baik semuanya ikut baik, kalau buruk semua juga ikut buruk. Maka Imam Ghazali mengatakan orang nggak akan berhasil mencapai kedudukan bisa merasakan mengamalkan daripada perintah-perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, kecuali dengan dia ini bisa menjaga hatinya, bisa menjaga hatinya. Kenapa hatinya terlebih dahulu? Karena yang namanya hati ini pusat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mandang apapun dari kita kecuali hati kita. Maka orang-orang terdahulu sangat betul-betul perhatian dengan hatinya. Selain dia ini memperbanyak ibadah, mereka ini juga betul-betul memperhatikan kualitas hatinya. Kenapa? Jangan sampai besok aku ini ketemu sama Allah mandang hatiku dalam keadaan buruk. Kata jenengan nek meh ketemu tiang kan mesti dandan sing ayu nggih Bu nggih. Mboten nggih. Jenengan mangkat Amerikan masih atus nggih. Atus mboten? Atus ya kan mesti mempercantik diri. Ora ketang adus, ora ketang bedake tipis-tipis kan mesti ngangge. Langking bengese tipis-tipis nggih mesti ngangge sing jalan-jalan nggih ngangge koko sing apik, ngangge sarung sing apik. Amarga napa meh kumpul ketemu kalih tiang. Nek ra adus kan mesti isin. Nek ketok elek mesti isin. Kados jenengan ning jagung kan mesti kambe sing apik dienggo nggih. Ngangge barang sing paling apik dienggo, sing laki-laki nggih baju paling apik dienggo. Amarga napa meh ketemu manusia meh didelok manungsa aja sampai ketok eleke. Maka kita ini yang dipandang sama Allah hati kita. Kita harusnya lebih malu ketika Allah mandang hati kita banyak penyakitnya. Ijek enek sombonge nggih. Nah, dene sombonge ora patut nggih. Apa kabeh-kabeh niki titipane Gusti Allah. Kita nyombongkan bisa ibadah juga gak patut. Karena apa? Yang gerakkan hati kita bisa ibadah sinten? Allah. Jenengan purun rotipan dek wau maca maos zikir, mau sholawat sing gerakke sinten? Nggih Allah. Napa mawon yang kita lakukan ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya kita ini lebih malu ketika dipandang sama Allah dalam kondisi hati kita ini masih banyak penyakit hatinya, masih banyak sombongnya, masih banyak hasadnya, masih banyak ujubnya, pokoknya masih banyak kotorannya lah hati kita ini. Maka ketika kita pengen merasakan manisnya ibadah kita bisa merasakan manisnya amalan-amalan kita, maka hendaknya kita ini betul-betul menjaga daripada hati kita. Maka kita ini harus bisa mencapai kedudukan muraqabah. Muraqabah niku napa? Derajat muraqabah niku selalu sadar, selalu merasa bahwasanya kita ini diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya makom muraqabah. Yang nek sampun bisa mencapai makom muraqabah, insyaallah jadi kekasihnya Allah. Nah, kenapa? Selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini harus jaga hati kita, harus jaga hati kita. Kemudian wa jawahirika, kita juga harus bisa mengawasi, menjaga daripada anggota tubuh kita. Jangan sampai anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk maksiat. Mata kita gunakan untuk maksiat, lisan kita gunakan untuk maksiat. Jadi harus kita ini kalau pengen ngerasakan manisnya ibadah, selain jaga hati kita juga harus jaga anggota tubuh kita. Biar apa? Biar enggak melakukan sesuatu yang menimbulkan dosa. Filahdotika wa anfasika, setiap waktumu dan setiap hembusan nafasmu. Jadi setiap waktu kita ini diharuskan untuk menjaga hati kita. Nek enten pun mulai ngerasa enten hasate, rasa merine, ya kita tahan. Enten tiang luweh saka awak dhewe, ampun hasad. Ampun hasad. Ampun iri. Kita ini cuma boleh iri kepada sinten, kepada orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita iri tidak masalah.
oh enten uang kok iso alim, iso berilmu, iso pinter dan ngamalkan ilmunya. Ini iri tidak apa-apa. Kemudian kedua sama siapa? Sama orang kaya yang mendermakan hartanya. Kita iri tidak apa-apa. Kita meri buatan apa? Buatan apa? Oh enek uang sugih tapi kok gelem sodakoh, gelem bantu uang miskin, gelem bantu janda, gelem bantu yatim. Nah ini kita pengen gitu tidak masalah. Selain itu nggak boleh. Iri pada selain itu tidak boleh. Maka kita harus betul-betul menjaga hati kita, harus betul-betul menjaga anggota tubuh kita di setiap waktu kita dan setiap hembusan nafas kita. Min hina tusbihu ila hina tumsi, dari pagi dan sampai mulai datangnya waktu petang niku harus dijaga terus namanya hati kita. Sampun saged jaga hati, sampun saged jaga anggota tubuh, maka kita baru bisa untuk bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus boten rasane boten hambar. Ibadah niku rasane boten hambar. Kadang kita ini masih hambar ibadahnya. Salat ya mesti pokoke mung jengkang-jengking, boten ngertos, boten saged nikmati salate nggih. Puasa nggih mung sekedar nahan luwe, nahan ngelak, tapi boten saged merasakan menikmati ibadahnya. Kita sekedar menggugurkan kewajiban lah. Kita kan kadang masih tahapnya seperti itu. Nah, cara agar kita ini bisa menikmati ibadah-ibadah kita, maka caranya harus menjaga hati kita. Ojo sampai enten sombonge, ojo sampai enten penyakit hatine. Harus menjaga hati kita. Insyaallah nek sampun saged jaga hati, kita ngibadah niku enten rasane. Enten rasane. Maka saya Nabi Muhammad niku nek lagi sumpek, lagi banyak pikiran mesti sholat. Nyeluk Bilal, arihni ya Bilal, wahai Bilal tenangkan aku. Ngekon Bilal adzan itu Nabi mengatakan arihni ya Bilal, wahai Bilal tenangkan hatiku. Nah, tenangkan hatiku. Sampai-sampai sahabat Nabi itu ada yang kena panah. Waktu perang itu kena panah. Niku sakitnya luar biasa. Pengen nyabut gak kuat sakitnya. Maka dia ini sholat, setengah sholat sahabatnya ini ku dikenyabut. Saking saged menikmati sholatnya. Awak dhewe pun ketusuk duli cek kelaran kan, cek krasa gitu. Dicokot camai cek krasa gitu. Itu sahabat Nabi saking sakitnya nggak berani nyopot panahnya, niku nyopot panahnya dalam keadaan sholat. Jadi sahabat itu aku setengah sholat cabutan panahnya. Waktu sholat Allahu Akbar. Saking menikmati sholatnya itu dicabut nggak kerasa panahnya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau di pedang, di tikam itu juga tidak kerasa. Saking bisa merasakan manisnya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala itu sama sudah mencapai kedudukan muraqabah. Sambil merasakan kedudukan muraqabah. Enten juga kisah namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu pernah suatu ketika rumahnya kebakaran. Iku teng Jawi pun gegeran rame sedaya. Itu beliau masih keadaan sholat. Dipanggil wahai imam iki omahmu kobongan. Dibungoki sinten mawon boten krasa. Saking bisa merasakan manisnya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai sholatnya baru pergi ditanya, "Wahai imam, kok jenengan boten ngalih saka sholatin jenengan? Padahal rumah jenengan ini sudah hampir habis kobongan." Wahai fulan, wahai sahabatku, aku ini saking takutnya api neraka, aku sampai lupa panasnya api dunia. Saking aku ini wedi kali api neraka, api selain neraka aku nggak takut. Saking sampai sudah bisa merasakan manisnya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya sampai seperti itu. Orang soleh itu derajatnya sampai seperti bayangkan rumahnya kobongan, boten krasa panas, boten melayu, boten apa, tetap masih keadaan sholat. Baru selesai sholat baru kerasa. Nah, setelah selesai ditanya, "Wahai imam, kok jenengan boten melayu, boten wedi?" Aku kira wedi api neraka. Aku gak wedi api dunia. Saking aku wedi kalau api neraka, sampai aku ini lupa dengan panasnya api dunia. Nek kita ini bayangkan orang soleh, kita nggak sampai. Kedudukan orang soleh itu orang terdahulu luar biasa, sampai seperti ibadahnya sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Derajatnya sampai seperti itu karena apa? Mereka sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek sampun jadi kekasihnya Allah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Terus kekasih-kekasihnya Allah, orang yang rajin ibadah, orang-orang soleh niku di hatinya nggak ada khawatir, mboten khawatir macam-macam, mboten khawatir tentang dunia, mbok meh dolare mundak ora khawatir, mbok meh napa-napa mundak ora khawatir. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Terus mboten sedih di dalam hatinya. Niki nek sampun dados kekasih Gusti Allah. Maka pentingnya kita ini jaga hati kita. Oke, Bapak Ibu, pentingnya kita ini jaga hati kita. Maka Nabi itu pernah mengatakan ada orang itu diangkat derajatnya sama Allah jadi kekasihnya Allah bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak sodakohnya, tapi karena apa? Karena dia ini mampu menjaga hatinya. Terus orang-orang soleh terdahulu diangkat jadi kekasihnya Allah karena apa? Bisa menjaga hatinya, menjaga hati mereka. Nah, pentingnya kita ini selain kita sergap sholat, sergap dandani hati. Jenengan sholat sudah bagus, tapi juga harus merhatikan hatinya bagaimana. Sing sampun sholat sampun bagus, tapi juga harus merhatikan hatinya. Sing tesih enten rasa sombong, sithik-sithik diilangi. Sing tesih enten rasa ujub, sithik-sithik diilangi. Sing enten rasa riya, sithik-sithik diilangi. Napa mawon sing saged ngotori hati kita usahakan untuk membersihkan hati kita. Karena apa? Hati itu adalah pusat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu di dalam Al-Quran juga mengatakan qad aflaha man zakkaha. Di dalam Quran, di dalam Al-Quran ayat Asyam niku kata Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya. Allah enggak mengatakan sungguh beruntung orang yang banyak sholatnya enggak. Sungguh beruntung bagi orang yang banyak sedekahnya juga enggak. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan hatinya. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi bagi orang yang mengotori hatinya. Jadi kita bisa jadi orang beruntung ketika kita bisa membersihkan hati kita. Jangan sampai ada rasa sombong. Jangan sampai kita sudah ngaji, sudah taklim, sudah mau datang ke pengajian, kemudian penyakit iblisnya datang. Iblis kan ngendikan kali Nabi, kali Allah pripun? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, ini jangan sampai di hati kita ini ada seperti itu. Kita sampun ngaos, sampun dugi pengajian, jangan sampai di hati kita ada penyakit yang namanya ana khairum minhu. Iblis niku ibadahnya lebih banyak dari kita. Terus iblis niku penghuni surga riyen. Hampir semua tempat di muka bumi pernah dipakai sujud sama iblis. Tapi karena ada penyakit satu, yaitu apa? Ana khairum minhu. Sombong. Apa? Mengatakan aku ini lebih baik dari Nabi Adam. Akhirnya diusir dari surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal cuma sekali ngomong ana khairum minhu. Disuruh sujud sama Allah, disuruh sujud penghormatan ke Nabi Adam, tidak mau. Ngomong ana khairum minhu. Aku lebih mulia dari dia ya Allah. Aku terbuat dari api, Nabi Adam apa cuma dari tanah toh? Aku enggak mau sujud, aku enggak mau hormat sama Nabi Adam. Itu dosa pertama di alam di semesta ini, yaitu apa? Sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Maka penyakit-penyakit seperti ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Jangan sampai ngelihat orang kita ini ngurumongso luwih apik. Delok wong durung salat, iki apa iki kok ketoke Islam kok ora gelem salat. Jangan sampai. Oh iki apa ketoke Islam ora teko pengajian. Oh iki apa ketoke Islam kok ora gelem misal ora gelem nutup aurat. Ini jangan sampai ada di hati kita seperti itu. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Sama-sama dulu itu ada orang itu, ada ulama nggak pernah
ngrumangsani dia ini mulia. Bahkan sama seekor anjing, ya Allah, aku karo kiri iki ora oleh mulia sebab aku. Kiri iki ra lakoni dosa. Aku ketoke dikei akal, dikei pikiran ijek ngakoni itu dosa. Maka aku ini ya Allah enggak lebih mulia daripada seekor anjing. Ini karena apa? Sudah bisa membersihkan hatinya. Maka pentingnya kita ini membersihkan hati. Jangan sampai hati kita ini ada penyakit-penyakitnya yang bisa merusak ibadah kita. Terus penyakit hati itu ada yang bisa merusak ibadah kita. Itu namanya hasad. Hasad niku saged merusak ibadah kita. Saged merusak pahala kita. Jenengan kita meh ibadah pinten mawon kok enten hasade. Kata Nabi, itu seperti halnya api membakar kayu bakar. Terisa mboten, Bu? Mboten terisa napa-napa. Mung gare awu tok. Mung gare awu tok. Begitu juga kalau hati kita ada hasadnya, amal ibadah kita peh pinten-pinten mawon akan terbakar seperti kayu bakar yang enggak tersisa apapun yang akan kita nikmati besok di akhirat. Maka pentingnya kita ini di dalam kitab ini kita disuruh menjaga hati kita. Selain menjaga hati, kita juga disuruh menjaga anggota tubuh kita. Fa'lam annallahu ta'ala muttali'un 'ala dhamirika. Ketahuilah wahai kalian bahwasanya Allah itu mengetahui apapun yang di hati kalian. Terus Allah niku napa mau sing enten teng ati kula panjenengan sami ngertos. Sing jenengan batin ngertos. Meh batin apa mawon nggih Allah ngertos. Ki meh batin ustaz iki jane ngomong apa ora paham. Allah ngerti. Ijane rampungnya kapan kok ger ngomong bae iki. Allah nggih ngerti. Jadi Allah niku ngertos apa mawon sing di dalam hati kita. Wa musrifun 'ala dhahirika. Dan Allah itu mengawasi apapun yang ala dhahirika wa batinika. Allah itu mengawasi dhahir batin kita. Dhahir kita tahu, batin kita juga tahu. Wa muhitun bi jami'il hadatik wa hadaratika wa khatawatika. Dan Allah itu meliputi atau menyertai apapun semua yang terlintas di hati kita. Terus lagi terlintas yang hati jenengan Allah itu ngertos. Lagi terlintas nih dereng terpikirkan, boten disimpen ning ati. Lagi terlintas Allah ngertos. Wa khatawatika, dan Allah tahu langkah gerak-gerik jenengan. Wasairi sakanatika, dan Allah juga tahu diamnya jenengan. Jenengan lagi diam Allah tahu. Sing jenengan diame ngopo nggih juga tahu. Menenge mergo paham ngertos, menenge ora paham nggih ngertos. Menenge jane meneng paham apa blas ra mudeng Allah ngerti. Yang meneng paham ngrungokke apa bayange tekan ngendi-ngendi ra paham. Menenge mikir bojone ngomah nggih ora ngerti. Allah ngerti. Menenge mikir utangan nggih Allah ngerti. Terus Allah itu ngerti apapun yang diamnya kita Allah tahu. Wa harakatika, dan Allah juga tahu gerak-gerik kita. Gerak-gerik kita Allah juga tahu. Maka CCTV terbaik niku Allah. Jangan misal di satu ruangan enten CCTV nih. Wani macam-macam mboten. Tapi kok wani macam-macam dilihat sama Allah. Kita kadang ya Allah kita ini bayangkan adik ini bener-bener adik ini kebangetan tenan. Kalau CCTV menungso wedi nggih. Teng omah dipasangi teng ruangan lah dipasangi CCTV. Dicoba, yen dimasukkan ruangan enten CCTV, dicepai enek emas, enek duit miliaran. Kira-kira wani ngantongi siji mboten? Mboten wani, nggih. Tapi dhewe niki wani kali Gusti Allah. Nggih. Ngakon maksiat wani nggih. Ngakoni dosa wani, meh nglakoni ngene dosa. Meh nglakoni ngene wani, batin elek nggih wani. Padahal Allah niku ngertos napa mawon gerak kita. Allah ngertos langkah kaki kita, Allah ngertos hati kita, Allah ngertos pikiran kita niku Allah ngertos. Tapi kita ini masih melakukan apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa kebakatane awak dhewe ini nggih. Nggih, ngeten iki keadaane awak dhewe nggih. Kalih CCTV wedi, kalih pengawasan dijogo polisi lah. Niku wedine kaya ora karuan nggih. Wedine ora karuan. Tapi kita ini enggak sadar. Allah niku setiap waktu ngawasi kita 24 jam niku. Allah mboten ngantuk, mboten tidur. Allah mboten ngantuk, mboten tidur. La sinatu wala naum. Mboten ngantuk, mboten turu 24 jam mung dingin apa? Mung dingin ngawasi kita. Saking baiknya Allah niku luar biasa. 24 jam direwangi orang ngantuk, direwangi ora turu, mung dingin napa?
ngawasi kula panjenengan sami nggih. Ngawasi matahari ben putarannya tetap lancar, ngawasi bumi berotasine tetap lancar, ngawasi jantungnya jenengan ben berdetak tetap lancar. Terus jenengan detak jantungnya niku sing ngawasi Gusti Allah. Per detiknya niku sing ngatur Gusti Allah. Gusti Allah. Direwangi mboten tilem lagi Bu. Gusti Allah direwangi mboten tilem ngantuk wae ora napa meleh turu. Kita niki kalau mikir baiknya Allah niku nek meh ngeluh niku mboten wani. Nggih. Kita ini sampun berpikir maka ada yang mengatakan entah itu hadis apa perkataan ulama mengatakan berpikirmu tentang Allah itu lebih baik satu kali saja lebih baik dibandingkan ibadah 1000 tahun. Jangan mikirkan penciptaan kita, jangan mikirkan kekuasaannya Allah satu kali saja itu lebih baik dibandingkan ibadah 1000 tahun. Ambil kenapa? Dengan kita mikir kayak tadi misalnya jenengan mikir ya Allah niku direwangi ora turu, direwangi orang ngantuk mung tinggi napa? Yoga awak dhewe. Siang pagi datang mboten telat, malam datang nggih mboten telat. Niki sing ngatur sinten? Gusti Allah. Jantungnya ada detak jantungnya juga sing ngatur Gusti Allah. Anggota tubuh kita, organ-organ dalam kita bisa bekerja dengan baik niku juga karena Allah. Ampun dikira kerja dhewe niki Bu. Jantunge kerja dhewe mboten. Jantunge nggih sing ngerjakke Gusti Allah. Paru-parune niku sing ngerjakke Gusti Allah nggih. Napa lambunge niku nggih sing ngerjakke Gusti Allah. Saged mencerna makanan dengan baik niku juga Allah. Niku saking luar biasa baiknya Allah sama kita. Perhatiannya Allah sama kita seperti 24 jam mboten ngantuk, mboten tilem, mung dingin ngawasi awak dhewe. Coba nek Gusti Allah ngantuk. Coba Gusti Allah tilem sak menit wae. Gak karuan akhirnya nggih planet tabrakan dhewe putaran bumi mboten teratur, detak jantungnya dhewe mboten teratur. Niki nek Allah niku mboten ngawasi kita. Maka alhamdulillah kita punya Allah yang maha baik, yang maha luar biasa. Nah, kita patut bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ghazali mengatakan Allah mengawasi gerak-gerak kita, Allah mengawasi lintasan hati kita dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita di wa innaka fi mukhalatatika wa khalawatika. Jadi Allah itu tahu saat kita berada di perkumpulan banyak orang. Kita kan kalau lagi banyak di tempat seperti ini kan semangat ibadahnya kenceng nggih. Kita nek pas lagi bareng-bareng niku nek meh maca zikir semangat. Allah niku ngertos kondisi kita saat banyak orang dan Allah juga tahu kondisi kita saat sendiri. Dan saat sendiri itulah sejatinya kita. Nek jenengan pengen ngertos sejatinya jenengan ya pas lagi dhewe niku. Jenengan pengen ngertos sejati ini kualitas jenengan. Nek kita ini pengen tahu kualitas kita lihat kondisi kita saat sendiri. Beda ndak waktu sama bareng-bareng ada manusia, masih ada beda nih. Nek pas lagi dhewe nggih nek meh dikir nggih kadang cek matok males sambil ngantuk-ngantuk, maca Quran sambil ngantuk-ngantuk. Kualitas kita seperti itu. Pas lagi sendiri berani maksiat, ya kualitas kita seperti nek bareng-bareng meh maksiat kan enggak wani nggih. Lagi banyak orang gini kan nek maksiat mboten mantun. Jadi kalau pas sendiri bisa saja melakukan maksiat. Maka kalau kita ini pengen tahu kualitas kita yang sejati, lihat gimana kondisi kita waktu sendiri. Itu sejatinya kita ya waktu sendiri. Kita banyak orang ibadah semangat. Kemudian didelok calon mertuane sing nom meh nikah didelok wong calon mertuane mesti dihusuk-husuk ke salate nggih. Dituwuk-tuwukne salate ben mertuane tambah seneng. Tapi pas dhewe macane kulhu wae macane kulhu maca kulhu alhamdulillah. Kadang Fatihah tok langsung rukuk ora baca doa langsung iktidal. Nah, kita kan kualitas kita kan seperti itu. Kualitas kita itu mesti beda, enten beda nih. Pas lagi bareng, kali pas lagi dewe, niku mesti enten beda nih. Nah, kalau kita pengen lihat kita yang sebenarnya, ya pas lagi dewe tadi. Ya pas lagi dewe tadi. Maka kita harus sadar, maka tingkatan muraqabah itu kita sadar. Ya pas lagi dewe podo, ya pas lagi bareng semangat ibadah juga podo. Maka tingkatan muraqabah ini sebenarnya harusnya kita ini sebenarnya kalau belajar muraqabah saat ini sebenarnya sudah telat. Kita belajar muraqabah
waktu ini sebenarnya sudah karena apa? Muraqabah itu harus sudah ditanamkan sejak kecil. Maka ada kisah itu terakhir ini ada kisah namanya ulamanya ini namanya Sahal Atusturi. Sahal Atusturi niku sejak umur 3 tahun sudah diajari sama pamannya zikir seperti ini. Allahumma'i, Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Niku dari umur 3 tahun Syekh Sahal Atusturi niku zikir seperti itu. Allahumma'i. Atau siapa napa? Allah bersamaku. Allahu nadhiri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah sebagai saksiku. Niku ditanamkan sejak kecil 3 tahun sudah diajari seperti itu. Akhirnya tumbuh jadi ulama besar, jadi orang yang betul-betul berhati-hati terhadap perlakuan mereka. Maka zikir ini sangat cocok buat kita karena ada ulama meriwayatkan orang kalau rutin baca ini Allahumma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, maka dia akan terhindar daripada maksiat. Kenapa? Dia sadar bahwasanya dia ini yang bersama dia adalah Allah, yang melihat dia adalah Allah, dan yang menjadi saksi dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dinamakan makom muraqabah. Makom di mana kita ini selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah mencapai kedudukan seperti ini, insya Allah dengan saged merasakan cita rasa di dalam beribadah. Salat betul-betul khusyuk, salat betul-betul menikmati, waktu takbir dinikmati, waktu baca Fatihah dinikmati, waktu rukuk betul-betul dinikmati, dihayati, waktu iktidal betul-betul dihayati, waktu sujud niku betul-betul dihayati. Niku nek jenengan sampun saged mencapai kedudukan muraqabah, insyaallah jenengan saged merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten sekedar ibadah, mboten sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Poso nggih dinikmati, napa mawon ibadah saged dinikmati. Akhirnya dia ini bisa mencapai kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harusnya kita sudah mulai belajar seperti ini. Ya kita biar bisa merasakan manisnya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kadang belum bisa merasakan manisnya ibadah. Maka saat ini kita belajar biar caranya kita ini bisa mencapai kedudukan menikmati ibadah. Jadi bukan cuma sekedar menjalankan ibadah, tapi menikmati ibadah. Mungkin kita selama ini cuma baru menjalankan ibadah. Tingkatannya baru menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat. Tapi kalau kita bisa mencapai kedudukan ini, kita sudah naik level. Bukan menjalankan ibadah lagi, tapi bisa menikmati ibadah. Insya Allah kalau kita seperti itu, bisa diangkat menjadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah, bisa mencapai kedudukan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah yang bisa kami sampaikan. Intinya daripada malam hari ini, monggo kita sedaya betul-betul menjaga hati kita, betul-betul menjaga anggota tubuh kita, dan selalu merasa kita ini diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu dilihat sama Allah, merasa selalu diawasi sama Allah. Insya Allah dengan cara tersebut kita bisa maksimal di dalam beribadah dan maksimal di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah. Mudah-mudahan kalau panjenengan sami diberikan panjang umur, sehat afiat, fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi hidup kita semua, dan mudah-mudahan kita semua disatukan lagi bersama-sama di surganya Allah, didudukkan lagi bersama-sama di surganya Allah, dan dikumpulkan lagi bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah, memandang wajah indahnya Rasulullah, bisa mencium tangan sucinya Rasulullah, dan kelak kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai oleh Nabi, kita mendapat ridhonya Nabi, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa Islam, meninggal dalam keadaan membawa iman, meninggal dalam keadaan hati yang bersih, meninggal dalam keadaan hati yang suci, meninggal dalam keadaan hati yang selamat. Dan mudah-mudahan kita semua
sebelum di akhir usia kita semua mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten saking kula